Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triana Mani Dan saya Indah Sari Mani. Di sini kami dari kelas 11 MAIT Asyahadah ingin mempresentasikan asal-usul sejarah. Dalam hidup, kita pasti nggak akan pernah lepas dari yang namanya masa lalu. Apapun yang terjadi di hidup kita sekarang, itu semuanya akibat apa yang terjadi di masa lalu. Coba lihat deh sekarang, kamu sudah kelas 11. Emangnya kamu bisa tiba-tiba jadi anak SMA? Pastinya kamu harus mengikuti dulu pelajaran dari SD, SMP, baru deh SMA. Nah, masa lalu itu nggak hanya penting buat hidup kamu sebagai seorang individu, tapi penting juga buat suatu bangsa. Bangsa Indonesia nggak tiba-tiba aja merdeka loh. Kemerdekaan Indonesia itu adalah hasil perjuangan dari pahlawan-pahlawan bangsa. Kita bisa ambil pelajaran dari perjuangan mereka untuk membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan. Begitu juga peristiwa-peristiwa sejarah lainnya. Pasti ada pelajaran penting yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita semua wajib belajar sejarah dari SD sampai SMA sekarang. Nah, banyak banget peristiwa-peristiwa sejarah yang menarik untuk dibahas. Tapi untuk memahami dengan baik, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih sejarah itu. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran kamu kalau dengar kata sejarah? Masa lalu, museum, artefak, candi, atau mantan. Semuanya itu sejarah, kecuali mantan. Nanti bisa kita bedah kenapa mantan bukan termasuk sejarah ya. Menurut asal katanya, sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang artinya pohon. Pohon yang dimaksud adalah pohon silsilah keluarga. Pohon itu diibaratkan seperti silsilah keluarga seorang raja di dinasti tertentu. Dia semacam sejarahnya si raja itu. Syajaratun ini kemudian diserap ke dalam bahasa Melayu menjadi syajarah, dan dalam bahasa Indonesia kita menyebut sebagai sejarah. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, sejarah itu history. History berasal dari bahasa Yunani historia yang berarti informasi atau pencarian. Tapi apa sih sejarah itu? Menurut Ibnu Khaldun, sejarah itu catatan tentang manusia dan peradabannya. Ini termasuk semua peristiwa-peristiwa yang terjadi dalamnya dan juga kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Nah, kalau menurut sejarawan Indonesia Nugroho Noto Susanto, sejarah itu adalah peristiwa-peristiwa yang menyangkut manusia sebagai makhluk bermasyarakat dan terjadinya di masa lampau. Ini juga termasuk kisah tentang peristiwa tadi yang disusun berdasarkan dalam peninggalan-peninggalan yang ditemukan. Nah, peristiwa yang terjadi di masa lalu itu kan banyak banget ya. Gimana kalau orang-orang dulu nggak bisa atau nggak sempat ngumpulin bukti-bukti yang terjadi saat itu? Apa peristiwa ini masih disebut peristiwa sejarah? Pada hakikatnya, peristiwa dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai prasejarah dan ada yang disebut sebagai sejarah. Nah, semua peristiwa sebelum ini juga termasuk kisah tentang peristiwa tadi yang disusun berdasarkan dalam peninggalan-peninggalan yang ditemukan. Nah, peristiwa yang terjadi di masa lalu itu kan banyak banget ya. Gimana kalau orang-orang dulu nggak bisa atau nggak sempat ngumpulin bukti-bukti yang terjadi saat itu? Apa peristiwa ini masih disebut peristiwa sejarah? Pada hakikatnya, peristiwa dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai prasejarah dan ada yang disebut sebagai sejarah. Nah, semua peristiwa sebelum manusia mengenal tulisan disebut sebagai peristiwa prasejarah. Di masa-masa ini, catatan peristiwa masih dalam bentuk oral history atau secara lisan saja. Selain itu, peristiwa prasejarah termasuk masa-masa sebelum adanya manusia di bumi. Contohnya, meteor yang jatuh ke bumi dan mengakibatkan punahnya dinosaurus 65 juta tahun yang lalu. Seiring berkembangnya zaman, manusia mulai mencatat perkembangan dengan huruf, simbol, atau tanda-tanda lainnya. Banyak sejarawan percaya kalau tulisan tertua yang dibuat oleh manusia kemungkinan berasal dari peradaban Sumeria sekitar 3.300 sampai 3.400 tahun sebelum Masehi atau sekitar 5.300 tahun yang Adalah peradaban besar yang pernah berjaya di Timur Tengah, lebih tepatnya di daerah Mesopotamia. Saat itu masyarakatnya sudah banyak melakukan kegiatan jual beli kebutuhan sehari-harinya. Karena butuh mencatat pengeluaran, penghasilan, dan hutang-hutang mereka, mulai muncullah tulisan dalam bentuk piktograf atau tulisan dengan gambar-gambar dan simbol-simbol mereka. Mereka mengukir catatan-catatan mereka di atas tanah liat menggunakan alat ukir dari bulu atau bambu tumpul. Dari gambar-gambar tulisan berkembang menjadi aksara paku, cuneiform. Aksara ini membuat menulis menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Jadinya masyarakat Sumeria mulai lebih banyak menggunakan tulisan untuk gambarin kegiatan sehari-harinya. Mereka menggambar dewa-dewa yang mereka sembah, negara-negara di sekitar mereka, barang-barang yang mereka pakai sehari-hari, bahkan hewan dan tanaman yang ada di sekitar mereka. Peninggalan tulisan dari masyarakat Sumeria ini yang paling tua yang pernah ditemukan, hingga sejarawan banyak yang berpendapat kalau di peradaban inilah mulainya sejarah kita.
Tapi ilmu sejarah sendiri bukan bermula dari Sumeria. Walaupun sudah ada tulisan, belum ada tuh yang benar-benar nyatat kejadian-kejadian yang terjadi saat itu dalam bentuk yang mudah untuk dibaca, dan belum ada yang nulis buku sejarah kayak yang kamu pakai saat ini. Ilmu sejarah lahir dari serangkaian perang besar antara kerajaan Persia dan Yunani kuno. Waktu itu sekitar 547 tahun sebelum Masehi, Raja Persia Cyrus di Crete berhasil menaklukkan kota-kota di daerah Ionia. Saat itu tertulis tentang kejadian-kejadian masa lampau, tapi tulisan-tulisannya itu jatuhnya lebih ke kisah atau dongeng. Nah, yang dilakukan Herodotus itu berbeda. Pertama, dia tidak menulis kejadian di masa lampau yang tidak ada buktinya. Terus dia juga tidak menulis cerita memuaskan dewa dan politikus di sekitarnya. Herodotus menulis cerita sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan berusaha untuk memastikan kalau cerita itu dia dengar dari teman-teman sekitarnya itu benar adanya. Dia dengan peristiwa-peristiwa itu dikenang sepanjang masa. Berkat tulisan histori ini, Herodotus diangkat menjadi bapak sejarah, the father of history. Jadi sejarah itu adalah peristiwa masa lalu yang dialami oleh manusia sebelum kita mengenal tulisan. Tapi apa semua peristiwa yang terjadi di masa lalu itu adalah termasuk sejarah? Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sejarah bukan? Kalau kemarin pas jalan-jalan ke mall itu sejarah nggak ya? Nah, peristiwa-peristiwa yang bisa kita sebut sejarah itu mempunyai 3 sifat utama: penting, unik, dan abadi. Unik adalah hanya terjadi satu kali dan gak mungkin terulang. Penting artinya menyangkut hajat hidup banyak manusia, dan abadi artinya dikenang sepanjang masa. Jadi peristiwa sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu dan hanya terjadi satu kali dan mempengaruhi hajat hidup banyak manusia dan akan terus dikenang sepanjang masa. Nah, akhirnya kita bisa jawab ke lawan kita tadi. Proklamasi kemerdekaan itu kan unik, cuma terjadi satu kali. Nah, dia juga penting karena banyak masyarakat yang terpengaruh. Terakhir, dia juga dikenal sepanjang masa. Sampai sekarang kita masih ngerayain kemerdekaan Indonesia setiap tahunnya kan. Jadi proklamasi kemerdekaan itu adalah peristiwa sejarah. Tapi jalan-jalan ke mall itu bukan peristiwa sejarah. Pertama, kamu kan bisa kapan aja ke mall, nggak sekali itu aja. Jadi dia nggak unik. Kedua, walaupun jalan-jalan itu penting buat kamu, tapi nggak banyak masyarakat yang terpengaruh. Terakhir, kemungkinan besar yang bakal mengenang jalan-jalan itu cuma kamu dan mantan. Jadi kita udah bisa jawab ya, mantan kamu sejarah atau bukan. Coba kamu ingat-ingat lagi sifat sejarah. Apakah kisah kamu dengan si mantan hanya terjadi satu kali? Apakah kisah kamu dengan si mantan akan terus dikenang sepanjang masa? Apakah kisah kamu akan dengan si mantan dapat mempengaruhi hajat hidup banyak orang? Kemungkinan besar enggak kan? Peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kamu dan mantan kamu hanya terjadi di antara kamu berdua dan tidak berdampak buruk pada hajat hidup banyak orang, kecuali mantan kamu adalah Adolf Hitler. Oke teman-teman, di video ini kita udah belajar apa itu sejarah. Pertama, kita belajar kalau sejarah itu adalah catatan peristiwa yang dialami oleh manusia dan peradabannya. Peristiwa sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi setelah manusia mengadi. Unik adalah hanya terjadi satu kali dan gak mungkin terulang. Penting artinya menyangkut hajat hidup banyak manusia, dan abadi artinya dikenang sepanjang masa. Jadi peristiwa sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu dan hanya terjadi satu kali dan mempengaruhi hajat hidup banyak manusia dan akan terus dikenang sepanjang masa. Nah, akhirnya kita bisa jawab ke lawan kita tadi. Proklamasi kemerdekaan itu kan unik, cuma terjadi satu kali. Nah, dia juga penting karena banyak masyarakat yang terpengaruh. Terakhir, dia juga dikenal sepanjang masa. Sampai sekarang kita masih ngerayain kemerdekaan Indonesia setiap tahunnya kan. Jadi proklamasi kemerdekaan itu adalah peristiwa sejarah. Tapi jalan-jalan ke mall itu bukan peristiwa sejarah. Pertama, kamu kan bisa kapan aja ke mall, nggak sekali itu aja. Jadi dia nggak unik. Kedua, walaupun jalan-jalan itu penting buat kamu, tapi nggak banyak masyarakat yang terpengaruh. Terakhir, kemungkinan besar yang bakal mengenang jalan-jalan itu cuma kamu dan mantan. Jadi kita udah bisa jawab ya, mantan kamu sejarah atau bukan. Coba kamu ingat-ingat lagi sifat sejarah. Apakah kisah kamu dengan si mantan hanya terjadi satu kali? Apakah kisah kamu dengan si mantan akan terus dikenang sepanjang masa? Apakah kisah kamu akan dengan si mantan dapat mempengaruhi hajat hidup banyak orang? Kemungkinan besar enggak kan? Peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kamu dan mantan kamu hanya terjadi di antara kamu berdua dan tidak berdampak buruk pada hajat hidup banyak orang, kecuali mantan kamu adalah Adolf Hitler. Oke teman-teman, di video ini kita udah belajar apa itu sejarah. Pertama, kita belajar kalau sejarah itu adalah catatan peristiwa yang dialami oleh manusia dan peradabannya.
Peristiwa sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi setelah manusia mengenal tulisan, dan semua peristiwa sebelum itu disebut peristiwa prasejarah. Kita juga belajar tentang sifat-sifat sejarah. Peristiwa sejarah itu unik, penting, dan abadi. Terakhir kita belajar kenapa penting buat kita untuk tahu sejarah kita dan sejarah bangsa Indonesia. Kita belajar sejarah biar bisa membangun kehidupan yang lebih baik untuk di masa depan. Seperti yang dikatakan oleh George Santayana, "Thus we cannot remember the past are condemned to repaint it." Mereka yang tak mampu mengingat masa lalu dikutuk untuk mengulanginya. Cukup sekian hasil presentasi kami. Apabila banyak kesalahan di video kami ini, kami mohon maaf kepada semuanya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.